Pemirsa, di mana suara umat Nahdliyin menjadi rebutan untuk 3 poros yang akan bertarung dalam Pilpres 2024. Bakal capres yang akan berkompetisi dalam Pilpres 2024 tidak melewatkan safari politiknya untuk bersilaturahmi ke kalangan santri dan ulama Nahdlatul Ulama. Konstituen pemilih yang paling banyak diincar oleh semua hampir capres yang akan maju di 2024. Bagi Ganjar Pranowo, ini NU adalah basis konstituen lama yang tidak boleh pindah ke lain hati. Itu yang kemudian membuat kenapa Prabowo Subianto dan Anies Baswedan juga terkesan menjadi figur-figur NU karena Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan selama ini lemah. Para bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan mereka gencar mendekati basis massa yang dianggap signifikan dan punya pengaruh untuk kontestasi 2024. Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin saat ini makin erat didekati oleh ketiga baca pres. Kami akan mengulas siapa sebenarnya yang paling memikat. Meskipun dari NU tegas mengatakan bahwa mereka tidak berpolitik praktis, mereka bahkan akan memberikan sanksi tegas ketika ada warganya yang memang memberikan dukungan secara terang-terangan kepada baca pres, baik itu Prabowo, Ganjar maupun Anies. Ini saya mengundang orang yang sangat paham sekali lumbung suara NU dan juga asli Madura ini. Iya, apa kabar ini Mas Adi Praitno, pakar politik dan juga direktur eksekutif dari Parameter Politik Indonesia. Apik Mas, alhamdulillah. Luar biasa. Mas Adi, Jawa Timur diperebutkan karena lumbung suaranya cukup besar. Nahdliyin yang kabarnya representasi dari Jawa Timur dan saat ini para baca pres gencar Mas ya mendekati NU ini Mas. Gimana Mas Adi melihatnya? Siapa yang paling dekat, yang paling berpeluang? Pertanyaan mendasarnya, apa yang kemudian membuat NU itu diperebutkan oleh semua calon bakal presiden ya? Harus diakui NU ini merupakan ormas Islam yang cukup terbesar di Indonesia ya. NU, kemudian setelah itu ada Muhammadiyah dan seterusnya dan seterusnya. Segala sesuatu dalam politik elektoral, one man one votes, yang mayoritas itu akan dianggap menjadi kunci. Misalnya Jawa adalah kunci, NU adalah kunci karena jumlah pemilihnya paling banyak di situ. Tapi harus kita sadari bahwa pemilih NU dari dulu itu memang tidak pernah solid ke satu suara. Dia terfragmentasi ke banyak calon, dia juga terfragmentasi ke banyak partai politik. Bahkan ada satu pengalaman politik yang saya kira cukup luar biasa. 2004, ketika ada elit-elit NU, tokoh-tokoh penting NU ikut kontestasi dalam Pilpres kalah. Sebutkan Mas, namanya siapa aja, kita ingatkan lagi nih. Dulu kita lihat misalnya Megawati Soekarno Putri berpasangan dengan Kiai Hasyim Muzadi. Saat itu posisinya sebagai ketua umum PBNU kalau tidak salah. Kalah dengan SBY yang berpasangan dengan JK yang notabene-nya juga bukan orang NU gitu ya. Atau NU tapi tidak terlampau kuat kadar ke-NU-annya. Kemudian ada Wiranto berpasangan dengan Gus Solah. Juga kalah di Pilpres 2024 maksud saya. Ini menegaskan bahwa NU memang penting, tapi sekali lagi seringkali pemilih NU itu tidak solid ke mereka yang teridentifikasi sebagai elit NU, yang teridentifikasi sebagai orang yang cukup dekat dengan NU. Oleh karena itu yang ingin saya katakan, pemilih NU itu adalah pemilih yang netral, independen, dan dia sebenarnya dalam banyak hal tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu satu hal dan fakta politik yang tidak bisa dibantah. Yang kedua Mas Endro, kalau kita menyebut Jawa Timur itu adalah basis NU, iya tidak ada perdebatan. Tapi kalau kita bicara tentang kepartaian, hasil Pileg 2019 yang lalu, bukan PKB yang menang. Justru PDIP yang kuat di situ. Sebentar Mas, berarti bukan semua suara direbut oleh PKB di Jawa Timur? Faktanya begitu. Ini bicara data Mas ya? Coba bisa dicek hasil tabulasi di KPU 2019 yang lalu. PDIP itu mendapatkan 19,7% hasil pilegnya. PKB itu mendapatkan 19,2%. Artinya apa? Di Jawa Timur saja, lumbungnya NU, PKB yang merupakan anak kandung yang dilahirkan oleh NU, itu kalah sama PDIP. Itu yang saya kira bisa menjelaskan kepada publik bahwa NU itu tidak automatically PKB. misalnya ke PKB, apalagi ke yang lain.
Oleh karena itu bagi saya ini kan satu fakta politik yang tidak bisa dibantah. Hasil Pileg saja PKB di kandang NU kalah sama PDIP. Di Pilpres kalau kita lihat anatomi kekuatan politiknya itu lebih banyak ke Jokowi saat itu. Apalagi misalnya Jokowi berpasangan dengan Kiai Maruf Amin melawan Prabowo Subianto yang dinilai didukung oleh kelompok-kelompok Islam khususnya yang secara psikologi politik yang secara kultural berbeda dengan NU. Misalnya 212, ada FPI, ada HTI dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah background politik ya Mas. Kenapa kita penting bicara NU bahwa satu NU itu memang suaranya tidak pernah solid ke satu orang, secara kepartaian itu tidak bisa dikapling hanya menjadi satu partai politik tertentu, dan yang paling penting pemilih NU itu adalah mereka yang independen, mereka itu tidak bisa disetir dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi 2019 terbukti Mas ya, meski injury time memilih Ma'ruf Amin, Pak Kiai Ma'ruf Amin, Jokowi menang Mas, bisa mengalahkan yang sudah didukung oleh suara umat. Kalau bicara itu memang tidak ada bantahan apapun, tapi ingat Mas, memang sejak awal tanpa Kiai Ma'ruf Amin sekalipun pemilih NU itu adalah mereka yang terafiliasi dengan Jokowi. Karena kalau kita membaca kultur, kalau kita membaca psikologi politik, NU itu memang afiliasinya ke PDIP, afiliasinya ke Jokowi saat itu karena dianggap memiliki tarikan politik yang sama, yaitu tentang wawasan kebangsaan yang ada titik temu di situ. Bagaimana misalnya NU dengan PDIP, itu kan wawasan keislaman dan kebangsaannya yang saya kira cukup inklusif, open minded dan cukup terbuka. Ini berarti bukan figur tapi partainya Mas ya? Tapi secara nilai, secara kultur, NU kan bisa kita lihat bagaimana wawasan keagamaan dan keislaman mereka cukup inklusif dan cukup terbuka. Dan bahkan dalam banyak hal kita tahu NU itu kan mengusung jargon Islam Nusantara, Islam yang merangkul semua kalangan. Kan agak berbeda dengan basis-basis yang selama ini kelompok Islam lain 212 misalnya HTI, FPI yang secara diametral, secara psikologi itu kan berhadap-hadapan Mas. Oleh karena itu ketika Prabowo Subianto misalnya di belakangnya itu Ijtima Ulama 212. Kalau sekarang sih kita belum tahu Mas kira-kira apakah 212 ke Prabowo atau ke Ganjar atau malah ke Anies. Kalau kita melihat realitas politik hari ini based on survei ya, bukan berdasarkan perasaan dan praduga-praduga, NU pilihan politiknya banyak ke PDIP. Dan pada saat yang bersamaan pilihan politiknya ke Ganjar Pranowo. Itu survei terakhir yang kita lakukan di bulan Juli akhir. Kalau diiris satu-satu pemilih NU adalah mereka yang juga terafiliasi dengan Ganjar Pranowo. Karena ada tarikan historis ya, NU dekat dengan PDIP, NU dekat dengan Jokowi. Jadi ini yang kemudian saya sebut sebagai satu korespondensi historis yang nggak bisa diputus. Tapi memang ada hilal politik yang mulai muncul. Prabowo secara perlahan mulai disukai oleh kalangan NU. Terutama Prabowo ketika mulai teridentifikasi sebagai orang yang dekat dengan Jokowi. Dan waktu itu selama kurang lebih 1 tahun didukung oleh PKB Mas. Jadi secara perlahan orang NU itu sudah mulai suka membuka hati, membuka pikiran, mendukung Prabowo Subianto. Maka jarak dengan Ganjar saat itu di bulan Juli akhir agak sudah mulai mendekati gitu ya. Ditambah 2 minggu lalu Mas, saya ingat di Malang ada pondok pesantren kiainya mereka terang-terangan mendukung Prabowo Subianto untuk 2024. Betul. Apakah ini sinyal bahwa suara NU sudah sebagian di bawah Prabowo? Iya, itu bulan Juli akhir harus saya katakan orang NU itu sudah mulai suka dan respect ke Prabowo Subianto karena Prabowo dianggap dekat dengan Jokowi dan didukung oleh PKB. Tapi kan kita tahu persis Mas, beberapa minggu yang lalu ketika PKB menyatakan talak gitu ya, talak 4 ke Prabowo Subianto. Langsung. Iya, dan kemudian PKB terjebak cinta satu malam dengan Nasdem, bingung cara mengidentifikasi bagaimana suara NU masuk ke Prabowo Subianto. Karena PKB lah yang sebenarnya membawa gerbong, di mana pemilih-pemilih PKB yang notabene-nya NU ini menyukai Prabowo dan memilih Prabowo di akhir Juli itu. Nah, sekarang memang harus ada survei yang secara definitif dari mana misalnya pintu masuk orang NU yang mau ke Prabowo Subianto. Apakah Erick Thohir jawabannya? Konon Erick Thohir ini kan seringkali disebut sebagai orang yang masuk dalam nominator cawapres yang sempat disebut oleh ya sejumlah elit NU. Punya posisi juga ya Mas kalau tidak salah di Banser NU. Oh Erick iya, Thohir. Erick harus diakui, Banser kira-kira begitu. Namanya juga disebut sebagai salah satu nama yang disebut sebagai orang yang layak sebagai bakal calon wakil presiden untuk bertanding di 2024. Tentu bersama Mahfud MD, di situ ada nama Hovifah dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu ada satu momentum memang di mana orang NU secara perlahan juga mulai
suka sama Prabowo Subianto, tapi ingat ketika ada PKB di situ. Yang menjadi pertanyaan setelah PKB angkat kaki, kira-kira apakah rasa suka yang mulai tumbuh ke Prabowo masih ada atau pun tidak? Tentu harus dibuktikan dengan survei. Kalau perlu pintu masuk yang lain, Mas, kemarin sempat bertemu intens dengan Yeni Wahid di Kertanegara. Itu bisa jadi pintu masuk nggak? Bisa, justru itu yang sebenarnya dilakukan oleh Prabowo Subianto. Bagaimana kubu Gus Durian khususnya yang dilihat dari representasi politiknya Yeni Wahid secara perlahan juga menyukai Prabowo Subianto. Tapi kalau Yeni Wahid tidak jadi orang penting di Prabowo Subianto, misalnya tidak jadi calon pendamping sebagai cawapres atau tidak jadi ketua tim pemenangan, agak susah ngajak migrasi pemilih Gus Durian ke sana, Mas. Karena seringkali Gus Durian itu melihat bagaimana identifikasi elit di atasnya pada kubu tertentu, misalnya di kubu Prabowo Subianto. Nah, pemilih NU juga ingat, itu juga ada yang milih Anies Baswedan meski tingkat persentasinya kecil. Artinya ada kelompok-kelompok NU yang selama ini ngomong NU lurus gitu ya. Dalam tanda kutip tentu saja. Banyak yang pilih Anies Baswedan, tapi tingkat persentasenya NU yang pilih Anies dengan yang pilih Ganjar dan yang pilih Prabowo ini jauh. Tidak nampol banget ya, Mas. Iya. Kalau Ganjar berarti kalau memang sudah berasosiasi dengan NU satu frekuensi, masih butuh tidak, Mas, pelengkap orang NU lagi? Oh iya, saya kira butuh ya, apapun judulnya. Tapi cara butuh NU-nya apakah wakilnya harus orang NU? Itu tentu tim mereka lah yang harus bisa mengkalkulasi, atau cukup misalnya secara kultural, secara pertalian korespondensi historis, ya Ganjar tidak terlampau misalnya menginginkan calon wakil dari kalangan Nahdlin, cukup misalnya ada afiliasi nilai dan sosok tertentu yang ada di dalamnya, misalnya. Boleh kita mention, Mas, sosoknya siapa aja itu, Ya Mas? istrinya Ganjar tokoh NU, Mas. Keluarga besarnya juga orang NU Ibu dan itu Atikoh. bisa. Bu Atikoh itu kan keluarga besar Bu Atikoh adalah orang NU yang saya kira cukup kuat di Jawa Tengah khususnya. Itu terkonfirmasi kan. Memang Bu Atikoh ini terafiliasi dengan keluarga besar NU oleh kan. Itu satu hal, tapi kita juga bisa mencermati betapa Ganjar ini juga butuh dari sosok NU ya. Kenapa belakangan nama Mahfud MD itu cukup kuat ya. Pertama memang Mahfud ini adalah dianggap sebagai representasi politik, replisa politik dari kawan-kawan NU. Bahkan kalau dari survei yang kita lakukan di bulan Juli akhir, kan ranking pertama tokoh ataupun sosok yang dianggap mewakili NU itu Hovifah. Yang kedua itu adalah kemudian Mahfud MD, yang ketiga itu Muhaimin. Muhaimin itu ranking 3 di kalangan NU. Kalau kita breakdown dan ditanya kepada pemilih-pemilih NU, itu Muhaimin masih di bawah Hovifah dan di bawah Mahfud MD. Oleh karena itu, kalau kita bicara NU per hari ini, secara kepartaian banyak yang ke PKB, banyak ke PDIP maksud saya, lalu kemudian PKB, kemudian Gerindra, ada Golkar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya Jawa Timur NU tidak satu suara, semuanya lari ke PKB, itu dibantah sama Mas Adi berarti? Kalau kita melihat hasil pileg 2019 yang lalu, ya. Oke. Kalau kita mengasumsikan dan menyerhanakan NU itu adalah Jawa Timur, nyatanya suara PKB kalah sama PDIP. Tapi kan Gus Muhaimin juga punya terah kiai pesantren Oh juga, iya, Mas, itu kuat tidak juga. ada yang bisa membantah. Secara Tapi kan kultural, struktural, Mas ya. tapi hasil pileg membuktikan, hasil pileg membuktikan itu dalam kondisi di mana NU dan PKB itu solid. Dulu ya, sebelum ada pergantian ketua umum PBNU, di mana ada PKB, disitulah PBNU. PBNU ya PKB, PKB ya PBNU. PKB dapat suara 9,6%. Saat ini antara PBNU dengan PKB ini kan pecah kongsi. Tidak ada yang bisa membantah. Karena Gus Yahya dengan Muhaimin ini mewakili dua kutub yang berbeda. Gus Yahya itu adalah Gus Dur yang loyalis Gus Dur yang saat ini jadi ketua umum PBNU. Jadi tidak mengherankan ketika Gus Yahya jadi ketua umum PBNU langsung bicara bahwa NU haram hukumnya, dijadikan sebagai alat kepentingan partai politik tertentu. Secara tidak langsung. Arahnya ditujukan ke sana, Mas ya? Betul, secara tidak langsung yang dirugikan PKB. Karena selama ini PKB itu mengidentifikasi sebagai partai politik yang paling NU, Mas. Tapi ketua umum PBNU-nya bilang haram hukumnya. Jadi alat politik partai politik tertentu, itu satu. Yang kedua, PBNU di bawah Gus Yahya menegaskan kader NU itu bukan hanya milik satu partai, tapi di partai yang lain. Itu kan juga merugikan PKB. Ini kode banget ya, Mas ya. Artinya apa? Orang NU itu bisa masuk PKS boleh, masuk P3 boleh ya kan, masuk PDIP boleh, Gerindra boleh, Golkar boleh dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan secara tidak langsung ini kan merugikan NU, merugikan PKB maksud saya. Oleh karena itu, kalau dulu PKB itu solid karena ada persoalan Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil Jokowi, yang kedua tidak ada konflik dengan PBNU, di 2022
24 yang akan datang ini tinggal diuji, Mas. Di tengah fragmentasi NU, di tengah misalnya pemilih-pemilih NU yang memang sejak lama tidak pernah solid ke satu orang. Bahkan kalau kita melihat hasil survei per hari ini, kita konversikan dengan hasil pilegnya PKB 2019, PKB itu kan 9,6. Tapi elektabilitas Gus Muhaimin 1,2 atau paling manis 2%. Lalu kemana suara? Itu sekitar 2-3 bulan lalu Mas ya. Siapa Iya. tahu sekarang bisa Oke, lebih cair. Betul. Itu artinya 2 bulan yang lalu pemilih PKB pun itu tidak otomatis ke Gus Muhaimin. Ada sekitar 7% pemilih PKB itu tidak otomatis dan tidak terafiliasi ke Muhaimin Iskandar. Nah mungkin ketika Gus Muhaimin sekali lagi diumumkan sebagai bakal calon presiden pendamping Anies Baswedan, mungkin bouncing, mungkin Rebound. naik. Kan kira-kira begitu kan? Itu yang saya kira perlu kita uji ke depan. Tapi kan naiknya harus diuji karena pada saat yang bersamaan calon presiden yang lain mencoba mengidentifikasi dirinya juga dekat dengan NU. Sekarang Ganjar. Mas, sebenarnya tapi makin dekat hari pendaftaran, kami akui kalau liputan-liputan di media Mas ya, Prabowo, Ganjar dan juga Muhaimin semuanya gencar mendekati Kiai karena kami beranggapan, mungkin Mas ya, mungkin Mas Hadi bisa menerjemahkan juga, kalau memilih Kiai, kalau Kiainya bilang pilih si A, pilih si B atau pilih si C, para jemaahnya bakal ikut. Ya, Para santrinya dijamin akan mengikuti apa kata tokoh ulama di sana. ya dalam tradisi NU ada satu istilah yang saya kira cukup populer sampai sekarang. Sami'na wa atokna. Jadi tegak lurus dengan Pak Kiai, tegak lurus dengan Ustadz. Kalau Ustadz dan Kiainya bilang dukung Muhaimin, dukung Muhaimin. Kalau Kiainya bilang dukung Prabowo, dukung Prabowo. Kalau Kiainya bilang dukung Ganjar, ya dukung Ganjar. Tapi ingat Mas, jumlah kiai, jumlah pesantren di Jawa Timur itu banyak Mas. Dan rata-rata mereka sudah punya afiliasi politik. Baik yang secara eksklusif mereka sampaikan ke permukaan ataupun yang secara silent. Mereka sudah punya afiliasi politik. Kiainya satu suara Mas di Jawa Timur atau tidak? Kan saya sudah bilang tadi, kiai di Jawa Timur ini banyak dan tidak satu suara. Berarti punya preferensi masing-masing. Punya preferensi politik masing-masing. Kita cek misalnya Mas, waktu Anies dan Muhaimin deklarasi kemarin di Jawa Timur, kan cuma ada satu kiai yang muncul. Yang Kiai Situbondo itu, Kiai As'ad kalau tidak keliru. Kan pertanyaannya kiai-kiai yang lain kemana? Mungkin mereka belum menentukan pilihan politik atau jangan-jangan memang sudah terafiliasi ke Prabowo atau ke Ganjar Pranowo. Nah Kiai As'ad mungkin punya santri 20.000 orang, 30.000 orang. Ya hanya itu saja yang ke Muhaimin Kiai sama lain Anies. bagaimana, Tapi Mas, ya? kiai lain belum tentu. Nah itu yang saya sebut bahwa kenapa kiai-kiai itu didekati. Karena kiai ini punya pesantren. Dia punya basis massa, punya basis konstituen, punya anak didik. Apa kata kiainya ya itulah yang kemudian akan diikuti. Tapi ingat di Jawa Timur begitu banyak kiai-kiai yang saya kira afiliasi politiknya tidak satu orang. Kalau sekarang tapi lebih condong ke banyak kemana orang. Mas? Ya kami yakin nanti makin mendekati pendaftaran mungkin bisa setiap hari intens bertemu para kiai Mas ya. Ya kalau begitu memang harus ditanya langsung ke kiainya itu. Di Madura misalnya, di pondok pesantren saya, itu kiainya ada 4 atau 5 orang. Itu beda-beda pilihan politiknya Satu Mas. pesantren? Iya, di bagian utara itu misalnya lebih ke Anies, misalnya yang selatan itu lebih kepada Prabowo Subianto, yang paling timur itu lebih kepada Ganjar. Itu satu lingkup, satu pesantren. Di tetangga pesantren yang lain misalnya, ada satu pesantren tertentu dia tegak lurus ke Prabowo Subianto. Tapi di ujung yang lain dia tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Paling ujung agak ke sana dia ke Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan. Inilah yang saya kira, kenapa mendekati para ulama dan kiai itu, supaya anak murid, anak asuh yang ada di pesantrennya mendukung sang capres itu. Tapi ingat, karena saking banyaknya jumlah pesantren, saking banyaknya jumlah kiai di Jawa Timur, maka yang didekati itu jangan hanya satu kiai dan hanya jangan satu pesantren. Semuanya. Semuanya dan itu Kebayang puluhan ribu pesantren cara deketin waktunya gimana ngaturnya itu Mas? harus dihitung. Kalau di Jawa Timur itu misalnya ada 1.000 ulama, ada 1.000 kiai dan 1.000 pesantren, ya kalau ingin menang banyak maka 1.000 pesantren dan ulamanya itu harus didekati. Kalau yang cuma dukung itu 5 ulama, 7 ulama, 10 ulama tidak bisa mengklaim bisa akan mendapatkan suara NU karena 90 pesantren dan 90 ulama yang lain bisa ke yang lain gitu loh Mas. Syarat ketentuannya ribet nggak Mas kira-kira itu Mas? Ya nggak ada, yang penting cocok lah. Cocok dari berbagai hal tentu saja ya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan NU itu tidak bisa disimplifikasi sesederhana itu. Yang sami'na wa ta'na itu tegak lurus kepada kiainya itu adalah mereka yang tinggal di pesantren. Tapi di luar pesantren sekali lagi Mas, seringkali pilihan politiknya itu beda dengan ulama dan pak kiai. Dalam radius 1 kilo, dalam radius 2 kilo,
masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren itu seringkali pilihan politiknya itu berbeda dengan pilihan politik ulamanya. Jadi yang disebut dengan tegak lurus, sami'na wa ta'na dengan kiai hanya mereka yang menjadi santri dan muridnya. Masyarakat umum belum tentu. Itulah yang saya sebutkan. Pemilih NU itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa didikte, dan tidak bisa diklaim oleh siapapun, termasuk oleh para ulama-ulama itu. Sekalipun kemarin ada statement Mas dari Ketua Umum PBNU, ya Khalil Stakuf yang mengatakan bahwa NU itu nggak bisa jauh-jauh dari Pak Jokowi Jokowi. Widodo. Nah, Ini kode kemana? Meski ada ralatnya bahwa ya memang dalam struktural Pak Jokowi punya posisi juga kan Mas ya? betul, betul. Kalau melihat kecenderungan rata-rata umum, orang yang mengaku NU atau orang yang cukup dekat dengan NU adalah mereka yang suka dengan Jokowi, merasa identik dengan Jokowi. Jadi yang harus kita maknai soal pernyataannya Gus Yahya itu nggak jauh-jauh dari Jokowi adalah soal bagaimana fatsun dan tarikan politiknya, politik wawasan kebangsaan. Bagaimana tak ada lagi persoalan yang saya kira membentur-benturkan antara Islam dan demokrasi. Tak ada lagi orang yang membentur-benturkan antara Islam dan Pancasila dan terusnya. Jadi NU ada di situ secara ideologi dan secara pemikiran politik. Tapi kalau mau agak sedikit genit tafsirannya, NU ini seakan-akan ingin mengatakan siapapun yang diusung oleh Jokowi di 2024, rasa-rasanya NU akan memiliki preferensi politik yang sama. Jadi apa kata Jokowi nanti kita lihat ya Mas ya? Akan kemana langkahnya Mas? Nah itu yang kemudian membuat orang nebak-nebak, jangan-jangan NU ini juga tegak lurusnya ke Jokowi pilihan politiknya di 2024. Tapi banyak juga kemarin Mas ya kita mengatakan celutukan-celutukan yang membuat kaget meski banyak juga revisinya tokoh PBNU Mas ya. Dragama dalam sebuah acara mengatakan jangan pilih Amin, itu bid'ah. Di belakangnya ada kalimat sambungannya. Maksudnya bukan Amin yang lagi capres tapi Amin kepala Balitbang Kementerian Agama. Bagi saya itu adalah ciri khas orang NU bercanda Mas. Jadi teman-teman NU itu seringkali berkelakar tapi kelakarnya serius. To the point dan nuansanya politis. Sekelas Gusman ya. Bicara Amin itu bid'ah, saya kira itu bukan kebetulan, bukan orang yang ada di Balitbang tentu saja, tapi mengacu pada deklarasi Anies dan Muhaimin. Karena itu kan 2 hari setelah Amin dideklarasikan sebagai pasangan capres dan cawapres. Bagi saya sederhana, kenapa itu ditujukan kepada Amin yang deklarasi ya? Karena memang kita tahu suasana politiknya Gusman ini kan berbeda dengan Muhaimin. Itu beda mazhab. Muhaimin ini adalah kubu tersendiri dulu yang dianggap berseberangan dengan NU, dengan Gus Dur. Sementara Gus Menteri gitu ya. Ini adalah orang yang saat ini adalah Gus Durian, orangnya Gus Dur seperti Yeni Wahid dan seperti Gus Yahya. Jadi bagi saya ketika Gusman itu bilang bid'ah pilih Amin itu pernyataan yang serius. Kan dibarengi dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya. Jangan pernah memilih pemimpin yang punya rekam jejak memecah belah bangsa, itu kan mengerikan Itu sekali. frontal ya, Mas. Frontal banget. Itu kan pasti muta'aliksnya, reverse to-nya. Ya pilkada 2017 orang kemudian terbelah gitu antara siapa yang kafir dan tidak kafir bangunan isunya. Jadi ini jelas kok Mas. Kalau bicara tentang bagaimana suasana politik PBNU hari ini, itu tidak ke Muhaimin Iskandar apalagi ke Anies Baswedan. Sangat. Tapi ingat Mas, NU itu bukan hanya yang struktural, ada yang kultural. Itu, tidak jadi pengurus. Nah, yang kultural itu banyak, yang ada desa-desa, yang ada di pedalaman. Yang ada lembaga survei menyebut 56% lebih. Wah. Mungkin itu yang Bukan pengurus NU tapi ya mereka merasa bagian dari NU Mas. Di Betul. Indonesia sangat signifikan untuk memberikan suara nanti. Kalau kita menggunakan parameter survei, yang disebut dengan NU itu satu adalah orang yang mengaku NU, yang kedua merasa dekat dengan NU atau orang yang merasa teridentifikasi dengan NU. Bukan mereka yang punya kartu anggota NU Mas. Nah, mungkin yang punya kartu anggota NU sedikit, tapi di luar itu ibadahnya, iman politiknya atau merasa dekat dengan NU itu banyak. Bacaannya sama, pakai kunut, pakai tahlilan, ziarah kubur dan itu tuh banyak. Dan mereka rata-rata tidak punya kartu anggota. Nah, itu yang sebenarnya agak rumit untuk dijelaskan. Oleh karena itu di awal saya disclaimer, orang NU itu tidak bisa diklaim hanya pada satu calon dan satu partai. Karena NU itu cukup luas dan menurut saya cukup determinan yang saya kira bisa di mana para pemilihnya ini punya independensi untuk menentukan pilihan politik. Kalau merangkul tokoh-tokoh representasi NU Mas, ada mungkin di Jawa Timur tadi sudah disebutkan Mahfud MD, mungkin Yeni Wahid, ada lagi Hovifah Indar Parawansa. Walaupun asosiasinya apakah memang betul-betul NU atau gimana nih? Itu penting Mas, itu penting ya. Karena tokoh NU ini kan juga melihat sejauh mana tokoh-tokoh elit mereka dianggap penting dalam sebuah kontestasi pilpres ya, entah sebagai calon wakil atau sebagai ketua tim pemenangan. Tentu dengan harapan
bahwa basis konstituen mereka yang terafiliasi juga akan ikut kemana arah para elitnya itu menentukan pilihan politiknya. Tapi sekali lagi ini bukan jaminan, tapi ini sebagai usaha, sebagai ikhtiar. Tapi nggak ada jaminan. Contohnya tadi sudah 2004 Mas. Itu Kiai Hasyim Muzadi, ada Gus Solah, kalah sama Sudah kurang SBY. apa lagi gitu, Kurang, Mas, ya? kurang NU gimana Mas? Bukan hanya 24 karat, 4.000 karat Mas. Tapi kalah sama SBY yang ya NU juga bukan. Berpasangan dengan JK, ya JK mungkin bisa bagian dari NU, tapi NU bukan mainstream saat itu. Oleh karena itu elit NU penting, tapi sorry itu saya harus kita katakan bukan jaminan untuk memenangkan pertarungan politik. Karena seringkali elit NU dengan NU-NU yang kultural, terutama yang tidak punya kartu tanda anggota NU itu punya preferensi pilihan politik masing-masing. Dari pemilu-pemilu, dari pilkada-pilkada yang saya ikuti, orang yang tinggal di pesantren, kiai-kiai NU dalam radius 1 kilo 2 kilo itu berbeda pilihan politiknya dengan masyarakat kita. Apalagi yang beda provinsi. Betul, oleh karena itu Pilpres bagi saya adalah bagaimana meyakinkan satu orang per orang ya. Soal bagaimana pemilih itu datang ke TPS, bukan soal bagaimana dia mengkapling satu organisasi besar dan seakan-akan dia akan menang segala-galanya. Kalau mau jujur sebenarnya Muhaimin bisa show off kepada publik bahwa dialah satu-satunya orang sosok representasi politik NU saat ini. Cuman kan pertanyaannya, apakah orang yang merasa dekat dengan NU akan ke Muhaimin? Belum tentu. Di survei-survei terkonfirmasi, fakta politik 2019 terkonfirmasi. Oleh karena itu bagi saya, kalau kita bicara konfigurasi politik hari ini, NU itu lebih banyak ke Ganjar, sebagian ke Prabowo, dan sedikit saja ke Anies Baswedan. Sedikit Mas, masa dikasih sedikit Mas ke Anies Mas. Oh itu fakta politiknya Iya, Mas. iya. Harus diakui Mas, orang NU itu masih banyak yang tidak terima dengan Anies. Karena Anies itu diasosiasikan sebagai kelompok yang didukung oleh Islam yang selama ini bermusuhan dengan NU, 212, kemudian HTI, FPI, yang disebut dengan Islam kanan, kelompok Islam cingkrang dan seterusnya. Siapa tahu rujuk Mas tahun ini Mas. Nah itu yang ingin saya katakan. Kalau kita hitung rata-rata sebenarnya Mas, perkawinan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin ini relatif menjanjikan. Anies ini didukung oleh kelompok Islam yang selama ini berbeda dengan NU dan itu mewakili kelompok Muslim kota secara umum. Muhaimin Iskandar ini adalah didukung oleh Islam tradisionalis dan itu mayoritas oleh NU. Kalau ini dikawin silangkan kira-kira begitu di atas kertas oke. Pertanyaannya adalah sekuat mana Anies Baswedan, sekuat mana Muhaimin Iskandar mampu menghilangkan barrier politik sih ya di antara dua kubu, dua mazhab, dua ormas, dua kekuatan politik yang memang selama ini selalu berhadapan-hadapan satu sama yang lainnya. Sorry itu harus kita katakan sampai hari ini ya soal siapa yang takziah ke kubur dan takziah ke kubur itu kan menjadi perdebatan antara pendukungnya Anies Baswedan dengan kalangan Nahdliyin. Bukannya makin kuat ya Mas ya ketika PKS, PKB berada Betul. dalam satu perahu Mas ya. Iya, nah itu yang saya kira kalau Muhaimin Iskandar dan Anies bisa menerjemahkan ini, mampu melakukan rekonsiliasi politik antara pemilih Muslim tradisionalis dengan pemilih Muslim perkotaan, saya kira cukup luar biasa Mas. Di atas kertas elitnya sudah ketemu, ya di atas kertas ya. Tinggal ini, ini bisa diterjemahkan. Apakah pemilih-pemilih NU yang selama ini memang cukup anti dengan Anies Baswedan itu akan jatuh hati dan membuka anti Mas ya, kok bahasanya anti Mas? Sangat anti Mas. Kan yang selama ini membid'ah-bid'ahkan tradisi NU itu adalah pendukungnya Pak Anies. Begitupun sebaliknya. Pihak-pihak yang selama ini juga melawan kelompok-kelompok yang selalu membid'ah-bid'ahkan, yang selalu berada garda terdepan itu adalah NU Mas. Ketika orang takziah kubur dianggap bid'ah itu kan banyak pendukung Anies di situ. Ketika orang tak kunutan itu dianggap sebagai bid'ah kan di situ banyak pendukung Anies Mas. Ini Yang dibid'ah-bid'ahkan itu orang ini NU. pendapat Mas Adi ini ya. Betul, Pengalaman Mas. pribadi Mas Adi ini. Secara umum Mas, yang selama ini dibid'ah-bid'ahkan ke orang NU. Orang NU itu kunutan loh Mas. Orang NU itu takziah kubur Mas. Orang NU itu tahlilan. Yang membid'ah-bid'ahkan selama ini adalah kelompok-kelompok yang terafiliasi sebagai pendukung Anies. Itu fix dan firm. Itu tak bisa dibantah. Itu yang saya selalu berulang-ulang di mana-mana saya katakan. Kalau jarak selama ini yang perang-perangan ini bisa didamaikan, ini akan menjadi satu kekuatan politik yang besar. Bisa tidak Muhaimin Iskandar membuka pikiran dan hati para pengikutnya untuk menerima Anies itu apa adanya? Bisa tidak
Anies dan pendukungnya itu membuka hati dan pikirannya menerima Gus Muhaimin sebagai bagian dari kepentingan politik mereka. Kalau itu yang terjadi, tembok tebal, tembok Cina antara dua kutub ini bisa menyatu menjadi kekuatan politik yang saya kira cukup luar biasa di 2024. Dan hasil akan berbeda sekali dengan yang sekarang. Iya, ini Terjadi bukan atas kertas, Mas. asumsi, ini bukan fakta. Mas Andro kalau ketemu sama NU, tanya pendapat mereka, sikap politik mereka terhadap Pak Anies Baswedan dan para pendukungnya. Wah, itu akan berbeda, Mas. Pak Andro juga bisa tanya kepada orang ya yang merasa mendukung Anies dan mereka yang orang yang ngaku NU, itu agak beda suasananya. Ini soal kunut tak kunut, soal tahlil nggak tahlil, soal ziarah kubur tak ziarah kubur. Dua kutub ini, pendukung Anies dan pendukung PKB selama ini nggak ketemu, Mas. Oleh karena itu, siapa tahu perkawinan politik di 2024 ini bisa menjadi bridging, menjadi jembatan di mana dua kutub yang selama ini saling perang secara terbuka, saling bid'ah membid'ahkan kira-kira begitu, itu bisa berdamai dalam satu kongsi politik di 2024. Apa sih, Mas, yang tak mungkin di politik kita ini? Persis. Yang tak mungkin itu hanya menghidupkan kembali orang yang Orang sudah mati. meninggal. Kira-kira begitu, Mas. Mas Adi, kita mau kuis sedikit ini. Saya minta tolong ke Mas Adi menjawab ketika saya menyebutkan satu nama. Mas Adi bisa jawab secara singkat dan juga spontan apa yang terpikirkan soal nama berikut ini, Mas. Oke. Ya. Tadi sudah disinggung-singgung namanya sebenarnya, Mas. Oke. Anies Baswedan. Mantan rektor Paramadina dan mantan gubernur Jakarta. Bijaksana sekali nih, Mas. Memang faktanya begitu, Oh kan? iya, data itu. Mas. Data. Itu CV, Mas, itu. Mas. Iya. Kemudian Muhaimin Iskandar. NU, Yahya Khalil Stakuf. Ketua Umum PBNU, Ganjar Pranowo. suka belusukan, alumni UGM dan alumni UI. Wah, kayaknya paling apal nih kayaknya. Sama dengan Anies, dua kan. Oh. Sebenarnya. Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia. Pak Lurah, Mas. Gak mau Mas marah disebut Pak Lurah, Mas. Oh, enggak apa-apa katanya. Prabowo Subianto. Patriotis, nasionalis, dan calon presiden 2024. Wih, mantap, kasih tepuk tangan dulu dong. Paling Buat Mas banyak Adi. malah preferensinya Prabowo. Ini ada statement, Mas. Mas Adi tebak kira-kira ini siapa yang mengatakan kalimat berikut ini, Mas. Ya? Oke. Kalimatnya cukup panjang, saya coba bacakan ya. Nggak ada PKB representasi NU. NU ini sudah keputusan muktamar untuk mengambil jarak dari politik praktis. Jadi semuanya sama saja. Gus Yahya. NU tuh kan nih Mas Adi kayaknya. 4.000 karat, Mas. Satu lagi, Mas. Memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat, dakwah. Sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu, politik itu berat, biar PKB aja. Muhaimin Iskandar. Wah, paten. Mas Adi, di 2024 ini, Mas, agar Pilpres kontestasi ini berjalan sejuk, tidak ada gesekan yang terlalu kuat juga dari akar rumput hingga elit. Pesan dari Mas Adi gimana, Mas? Ya, maknai politik itu biasa-biasa saja ya. Bagi elit, pemilu itu adalah bagaimana mempertarungkan kekuasaan, menang jadi presiden dan menang jadi anggota dewan. Kan itu politik kita. Nah, di bawah, sorry to say, jangan maknai pemilu itu seperti perang agama. Ini seakan-akan ada perang Hondak, ada perang Siffin dan seterusnya. Jadi residu setelah pemilu nggak selesai sampai hari ini, Mas. Oleh karena itu, pemilih kita itu harus cerdas bahwa sekeras apapun perbedaan politik kita, itu selesai di TPS. Datang ke TPS, nyoblos apapun pilihan politiknya, pilih Anies, pilih Ganjar, pilih Prabowo. Setelah itu kembalilah kehidupan normal. Rukun, damai, saling rangkulan, yang kerja ya kerja, yang nggak punya kerja cari pekerjaan, yang hampa hidupnya kembali move on dan seterusnya. Karena yang harus saya katakan adalah elit ini kan sudah tidak menganggap persaingan itu penting, Mas. Kalah pun berharap jadi menteri. Untuk apa ribut-ribut, untuk apa ngotot-ngotot ya, mengikirkan dan membela mereka mati-matian, sementara mereka juga tidak mikir bagaimana nasib rakyat di bawah itu. Itulah yang saya sebutkan, bagi elit, pemilu itu soal untung dan rugi. Kalah pun boleh jadi menteri, kalah pun juga boleh menikmati kekuasaan. Lah di bawah, ngapain kita kelahi nggak karu-karuan? Cukup sudah pemilu di 2019. Banyak orang yang gali kubur, dipindahkan kuburannya gara-gara beda pilihan politik. Banyak sudah bagi saya, yang saya lihat di 2019 orang itu kawin cerai gara-gara beda pilihan politik. Banyak sudah orang yang mengorbankan harta, pikiran dan jiwanya mendukung salah satu capres tertentu. Tapi setelah itu kemudian jagoan yang mereka usung
bisa berdamai dalam satu kolam koalisi. Jadi maknai politik itu biasa-biasa Masyarakat saja. yang kena prank. Betul, betul. Oleh karena itu ya bagi saya udahlah datang ke TPS, setelah itu ngebaur lagi, guyup lagi dan saling rangkulan sama satu yang lainnya. Jangan pernah menjadikan elit itu adalah segala-galanya. Politisi itu bisa berubah kapan saja pilihan politiknya, sikap politiknya. Yang penting bagi mereka adalah keuntungan, dan keuntungan. Rakyat nggak begitu ceritanya. Luar biasa Mas Adi Praitno, terima kasih banyak sudah hadir di Politik Talk. Ayo para pemilih masyarakat, kalian harus rasional. Sekarang masih ada waktu. Pelajari rekam jejak para bakal calon presiden dan juga wakilnya. Agar tidak ada penyesalan setelah memilih. Tapi kita juga harus legowo Mas ya. Siapapun nanti yang terpilih, mereka adalah putra-putra terbaik di tanah air. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah memberikan sudut pandangnya di acara Politik Talk. Kami tunggu komentar kalian. Komentarnya kalau bisa yang santuy. Jangan terlalu barbar. Tapi siap Mas ya kalau barbar Mas ya. Dimaki-maki Mas. Waduh, sudah siap mental. Thank you banget Mas Adi Thank you, Mas. Mas. Subscribe terus channel TV One dan juga Politik Talk hanya di TV One pemirsa.